Ada juga yang memberitakan nggak cuma terjadi perampasan mukena, tapi ada pemerkosaan. Beberapa tentara yang tadi disandra ditemukan tewas dengan kondisi yang mengenaskan di Sungai Arakundo. Hal ini gila banget sih, geng. Ini menimbulkan banyak banget korban tewas waktu itu. Dari kejadian ini sekitar 46 orang tewas, 156 luka-luka, dan 10 orang dinyatakan hilang sampai hari ini. Hai, apa kabar? Thanks sudah klik video ini dan selamat datang di Case Files. Video ini lanjutan dari konten Alam Baka kemarin yang soal Titi Arakundo. Buat kalian yang belum tahu, silahkan nonton di sini. Dan buat kalian yang punya cerita dan mau juga cerita kalian dibawain di sesi Alam Baka, bisa email gue di sini atau DM IG gue di sini. Oke. Kayak janji gue kemarin, gue mau lanjutin bahas teori-teori apa aja di balik tragedi kemarin. Dan buat kalian yang bingung kenapa lanjutannya malah masuk ke Case Files, karena ternyata bahasan kita Urban Legend yang kemarin memang endingnya di tragedi. Makanya gue pisahin ke Case Files gitu. Dan maaf banget kalau konten kali ini bakalan lebih sensitif. Tapi sekali lagi konten ini bukan untuk mengungkit luka lama, tapi sebagai pembelajaran sejarah, biar kejadian ini nggak terulang lagi. Amin. Udah langsung deh. Masih inget kan kronologi tragedi Arakundo yang gue ceritain kemarin, yang katanya merupakan balas dendam dari pihak ABRI, sampai terjadi 7 korban tewas dan puluhan lainnya luka-luka. Yang endingnya jenazahnya dibuang ke Sungai Arakundo. Sekarang gue mau mundur lagi, ke belakang lagi, sebelum tragedi itu terjadi, dan kita masuk ke tragedi Lok Nibong. Kira-kira minggu kedua di bulan Desember, tepatnya di tanggal 21 Desember 1998. Beredar isu tentang seorang anggota Koramil dan itu memicu kemarahan warga. Kenapa isu? Karena kronologinya pun belum jelas. Ada media yang memberitakan seorang anggota Koramil merampas mukena milik warga sehabis pulang tarawih. Tapi ada juga yang memberitakan nggak cuma terjadi perampasan mukena, tapi ada pemerkosaan. Seorang wanita di Desa Bayu, Loksmawe, Aceh. Sebenarnya nggak cuma itu yang memicu kemarahan warga. Menurut Kontras, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan. Warga ngerasa kurang ada pertanggungjawaban dari pemerintah dan aparat soal akibat yang timbul semenjak terjadinya operasi militer di Aceh. Karena menurut buku jurnalisme sastrawi antologi Liputan Dalam dan Memikat, sejak tahun 89 sampai 98 yang artinya 10 tahun, terhitung sudah 1.321 orang yang jadi korban tewas, 1.958 orang yang hilang, dan 3.430 orang yang mengalami penganiayaan karena operasi militer di Aceh saat itu. Dan Kontras juga nambahin kalau aparat dinilai overacting dalam membubarkan kegiatan masyarakat. Kayak yang kita bahas kemarin juga kan itu termasuk salah satu kegiatan masyarakat ya. Oke, kita langsung masuk ke kronologi. Waktu itu tanggal 28 bulan Desember di tahun 98, di kawasan Lok Nibong itu kayak ada aktivitas warga dan semakin malam semakin rame. Berita dari mulut ke mulut waktu itu katanya akan diadakan dakwah kelompok gerakan Aceh Merdeka. Sampai keesokan harinya tanggal 29 Desember, waktu itu dini hari sekitar pukul 3.30 sebelum subuh ya. Warga yang marah karena isu mukena tadi itu rame-rame melakukan sweeping kayak razia KTP gitu. Kira-kira ada sekitar 200-an warga dengan membawa kampak. Dipimpin sama 6 orang pria dewasa nggak dikenal yang berjaket hitam, yang juga dilengkapi sama senjata api. Dan ini semua kesaksiannya Dandim Ilyas ya. Dia bilang ada 6 pria nggak dikenal, dan dia bilang juga salah satunya dicurigai sebagai Ahmad Kandang. Siapa itu Ahmad Kandang? Ahmad Kandang atau Muhammad Rashid sendiri itu dikenal sebagai pentolannya GAM. Beliau dikenal sebagai Panglima Operasi Gerakan Aceh Merdeka wilayah Pase, yang berasal dari Desa Menasah, Blangkandang, Muara II, Loksmawe, Aceh Utara. Makanya dipanggil Ahmad Kandang. Dan peristiwa dini hari itu juga chaos, sampai terjadi pembakaran gedung pemerintahan sama mobil komando pasukan khusus yang dibakar. Saat itu warga juga ngerazia mobil-mobil yang lewat, jadi kalau misalkan mobil di stop terus kedapatan ada salah satu aparat
ABRI di situ, langsung disandra. Dan hasilnya saat itu 7 orang aparat yang nggak bisa nunjukin KTP disandra sama warga. Sampai besok harinya, tanggal 30 Desember, masih di tahun yang sama, 1998, beberapa tentara yang tadi disandra ditemukan tewas dengan kondisi yang mengenaskan di Sungai Arakundo. Di antaranya ini nama-nama korbannya. Menurut berita dari sumber-sumber yang gue baca, yang ditemukan jenazahnya cuma 5 dari 7 orang personil ABRI tadi. Yang 2 lagi belum ditemukan. Kejadian ini tuh memicu keras reaksi aparat, sampai dibentuk juga Operasi Satgas 99. Nah, ini dia yang jadi cikal bakal kenapa terjadinya tragedi Arakundo. Operasi Wibawa 99 ini tergolong gede, bukan operasi yang kecil, dan di bawah koordinasi Danrem Lilawangsa, Kolonel Joni Wahab, yang kemarin juga kita sebut, dengan didukung satuan-satuan lain kayak Dandim Aceh Utara, Aceh Timur, Kapolres Aceh Utara, dan Aceh Timur, terus juga didukung sama pasukan batalion dan Yonif 125, pasukan Gegana, serta didukung beberapa pasukan marinir Angkatan Darat dari wilayah Medan. Besar ya. Dan kalau kalian pikir operasi ini tujuannya untuk menenangkan warga, kalian salah. Karena kenyataannya sejak adanya operasi ini malah bikin chaos di mana-mana. Terus juga wilayah kekerasan jadi semakin luas di Aceh saat itu. Dan efeknya terjadi beberapa pelanggaran HAM berat ya, yang kita juga bahas kemarin lagi. Tapi ada lagi ternyata yang belum gue tahu sebelumnya. Operasi ini juga kayak bukan bikin perlawanan massa reda saat itu, tapi kayak ngebangkitin atau ngebuka luka lama untuk warga Aceh saat itu. Terus apa aja dampaknya dari operasi Wibawa 99 itu? Gue bahas satu-satu ya. Gue kebanyakan gini deh kayaknya. Hari Minggu tanggal 3 Januari tahun 99, tentara menyerbu desa Kandang Aceh Utara yang diduga sebagai markas besarnya Ahmad Kandang yang kita sebut tadi. Yang diduga juga dalang dari penculikan beberapa aparat yang kita bahas tadi. Konsen aparat waktu itu ke salah satu masjid di desa Pusong yang diduga jadi tempat berkumpulnya anggota GAM saat itu. Tapi ribuan warga kayak menghadang aparat gitu waktu itu. Dan beberapa di antara warga katanya juga bawa senapan AK-47 juga. Gede tuh ya. Dan kejadian waktu itu sempat terjadi bentrokan antar warga dan aparat. Sampai menyebabkan korban 17 orang meninggal dunia dan 32 orang luka-luka. Dan 170 orang warga saat itu dibawa dan ditangkap sama aparat. Lanjut ke hari Sabtu 9 Januari, masih di tahun yang sama, 99. Waktu itu sekitar pukul 6.30 pagi. Desa Kandang diserbu lagi, dan kali ini sama jumlah pasukan yang lebih banyak. Sekitar 1.000 prajurit waktu itu yang diturunkan. Tapi tetap masih nggak berhasil menangkap Ahmad Kandang. Karena tetap juga waktu itu dihalangi sama warga. Alhasil waktu itu 40 warga yang diduga menghalangi ditangkap sama aparat. 40 orang warga itu diciduk dan ditahan di gedung KNPI. Sama kayak 170 orang warga yang sebelumnya ditangkap di tanggal 3 Januari. Dan dijaga sama beberapa anggota Provos dan tentara saat itu. Karena kejadian itu, 2 orang warga yang terkena tembakan dilarikan ke rumah sakit, tapi akhirnya meninggal dunia. Dan mereka yang ditahan itu juga diperiksa sama penyidik saat itu. Tapi beberapa dari mereka katanya mengalami penganiayaan sama beberapa anggota tentara waktu itu. Dan buru-buru dicegah sama anggota Provos juga saat itu ditahan. Tapi ternyata penganiayaan pun berlanjut sekitar pukul 19.45 malam itu. Tiba-tiba masuk 50 orang anggota ABRI saat itu yang menggunakan kaos oblong warna hijau. Dan tentu aja itu nggak bisa dicegah sama jumlah Provos saat itu. Dan mereka menganiaya beberapa orang tahanan. Dan hal ini juga menambah jumlah korban tewas 3 orang lagi dari kejadian penganiayaan itu. Dan berikutnya yang juga dampak dari operasi Wibawa 99 itu tentu aja yang udah kita bahas kemarin. Kejadian tragedi Arakundo di tanggal 3 Februari. Tapi ternyata nggak selesai sampai di situ, gengs. Jadi selesai tragedi Arakundo,
masih ada beberapa tragedi pelanggaran HAM juga yang terjadi, karena memang chaos banget waktu itu. Sampai berimbas juga ke tanggal 3 Mei di tahun yang sama, masih tahun 99 waktu itu. Dampak dari operasi Wibawa 99 itu juga menyebabkan tragedi yang dinamakan tragedi Simpang KKA. Dan tragedi ini juga mengorbankan begitu banyak korban, yang kronologinya waktu itu terjadi penembakan juga beberapa warga yang lagi berunjuk rasa, yang terjadinya di persimpangan Kertas Craft Aceh. Waktu itu warga lagi berdemo, tapi ternyata terjadi keributan, chaos waktu itu. Jadi antara warga dan tentara waktu itu melempar batu dan dibalas dengan tembakan sama aparat. Hal ini gila banget sih, geng. Ini menimbulkan banyak banget korban tewas waktu itu. Dari kejadian ini sekitar 46 orang tewas waktu itu, 156 luka-luka, dan 10 orang dinyatakan hilang sampai hari ini. Oke, itu tadi geng beberapa peristiwa atau tragedi yang berdampak dari operasi Wibawa 99. Kalau kira-kira dari kalian semua ada yang tahu soal tragedi-tragedi lain yang terjadi juga saat itu, yang berdampak karena operasi Wibawa 99 juga, kalian bisa koreksi gue di komentar. Dan tadi kan gue sempat bahas awal mula penculikan 7 aparat tadi kan, tapi 5 orang yang ditemukan di Sungai Arakondo dalam kondisi yang mengenaskan. Dan 2 orang lagi ternyata ditemukan juga di tanggal 22 Maret, masih di tahun yang sama, di tahun 99. Mayor Marinir Edianto, Komandan Satgas Marinir Loksmawe saat itu. Sama satu lagi, Serka Saifuddin, anggota Kodim 0103 Aceh Utara. Dan jenazah mereka juga ditemukan gak kalah mengenaskan karena ada beberapa luka dari bacokan dan juga diduga tebasan pedang di sekitaran leher. Yang jenazah mereka ditemukan berhimpitan di dalam satu liang di sekitaran lokasi kebun kelapa di kawasan desa Cotrieng, Kecamatan Muara II, sekitar 22 km sebelah barat dari Loksmawe. Dan hasil penyidikan saat itu diduga Mayor Edianto tadi dan juga Serka Saifuddin ini sudah meninggal sejak Desember dan baru diketemukan di tanggal 22 Maret. Oke geng, jadi beruntung banget buat kita yang hidup di masa sekarang. Dan semoga aja kejadian-kejadian seperti ini, tragedi, pelanggaran HAM, atau konflik juga nggak terjadi lagi dimanapun ya di seluruh Indonesia ya. Itu harapan semua orang kayaknya, bukan cuma harapan gue juga ya. Dan maaf banget buat kalian semua yang kalau misalkan ada kekurangan dari bahasan-bahasan gue tadi, atau terjadi juga kesalahan dari bahasan-bahasan gue tadi, kalian bisa koreksi di komentar. Gue bingung mau ngomong apa lagi, masih duk-duk-duk gitu. Kayak thanks sudah nyimak sampai kelar juga. Dan buat kalian yang punya ide cerita yang mau disampaikan ke sesi Case Files ataupun Alam Baka, kalian bisa kirim lewat email di sini atau bisa DM IG gue di sini ya. Oke, jangan lupa di subscribe dan sampai ketemu di cerita berikutnya. Bye. Apaan sih? Case Files.